Sebelumnya perkenalan, saya Halim Judaya, saya merupakan siswa pendidikan teknologi. Pada kali ini saya juga ingin mewawancara Mas Dwi terkait proyek yang sudah saya dan dikembangkan itu juga gamifikasi. Jadi sebelumnya saya juga sudah sempat mencoba gamifikasi ini kepada Mas Dwi. Ya, sudah. Apakah Mas sebelumnya sudah melihat secara keseluruhan ini? Sudah saya lihat di email. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Ya, jadi begini Mas, sebagai ahli konten dan Mas ini saya ingin bertanya mengenai isi konten yang ada pada media gamifikasi ini. Menurut Mas, apakah isi materinya sudah diolah sesuai dengan alur cerita yang dapat menarik dan melibatkan peserta partisipasi pada peserta didik? Kalau saya lihat sih, untuk dari segi materi konten yang digunakan itu sudah sesuai ya, dan sudah melibatkan partisipasi dari peserta didik. Dan alur ceritanya juga menarik gitu yang dikembangkan melalui konten-konten ini. Berarti sudah interaktif ya? Sudah interaktif, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik juga gitu. Kemudian saya juga ingin bertanya, kan pada isi konten alur cerita media gamifikasi ini diberikan filsafat Ya. menurut Mas sendiri, dapatkah hal itu memudahkan partisipasi pengguna dalam memahami alur cerita yang ada? Untuk penggunaan Prescopper sendiri bisa sih digunakan untuk gamifikasi ini, cuma untuk dari gambarnya sendiri sih saya rasa yang paling cocok itu adalah perempuan, karena untuk penggunaan gambar dari perempuan itu lebih lembut, lebih masuk dalam pembelajaran. Kenapa lebih ke perempuan? Karena kalau misalkan kita lihat dari laki-laki itu sendiri kan intonasi itu tegas gitu. Jadi kurang cocok kalau misalkan digunakan dalam produk gamifikasi ini, karena biar si penggunanya ini juga lebih mudah gitu menangkap materi itu. Baik Mas, terima kasih sebelumnya atas saran dan masukannya. Untuk saran dan masukannya akan saya jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. Terima kasih atas kesediaan waktunya Mas. Selamat siang Mbak, apakah benar Anda dengan Nahadiza? Benar? Ya, perkenalkan saya Ananda dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Jakarta. Di sini saya izin mewawancarai Mbak terkait produk gamifikasi yang telah saya dan tim kembangkan. Nah, sebelumnya apakah Mbak telah melihat email yang telah saya berikan kemarin? Ya, sebelumnya saya sudah melihat gambar. Terus kira-kira ada apa yang ingin Mbak pertanyakan Presiden? Ya, baik Mbak. Jadi saya ingin menanyakan tentang media yang telah saya kembangkan ini, apakah posisi navigasi pada produknya ini telah konsisten dan sesuai dengan dalam penggunaannya itu? Oh, yang kemarin saya lihat ini Mbak secara keseluruhan, menurut saya itu navigasinya pada produk gamifikasi yang Mbak dan yang tim kembangkan itu sudah bagus dan juga sudah konsisten. Namun ada beberapa navigasi yang perlu disempurnakan menurut saya, seperti tampilan posisinya masih ada yang kurang presisi dalam penempatan. Oh, gitu ya Mbak. Lalu untuk tombol dan D-nya apakah bisa digunakan dengan baik Mbak? Oh, setelah kemarin saya sudah coba juga ya Mbak, ternyata ini tombol-tombolnya itu berfungsi dengan baik dan juga lancar. Terus untuk linknya itu juga bisa terus diklik sih Mbak kalau itu. Oke, terima kasih Mbak atas ketersediaan waktunya telah saya wawancarai. Untuk masukan dan sarannya akan saya dan tim evaluasi kembali ya Mbak. Selamat siang Mbak, perkenalkan nama saya Dimas Argo Pratama, mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2021. Di sini saya sedang mengembangkan suatu produk. Saya di sini juga mau cari Mbak sebagai ahli pembelajaran. Sebelumnya nama Mbak siapa ya? Nama saya Andrea sebagai ahli pembelajaran. Menurut Mbak, itu bagaimana dengan isi materi pembelajaran yang sedang kami kembangkan? Apakah sudah jelas dan mudah dipahami? Ya, menurut saya isi materi pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh tim kalian itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Lalu di mana materi pembelajarannya juga menyajikan informasi yang lengkap, up to date, dan sesuai dengan fakta yang ada.
Dari Mbak sendiri, apakah ada saran untuk produk yang sedang kami kembangkan ini untuk hasil menjadi maksimal? Menurut saya mungkin materi pembelajaran yang telah Mas dan tim kembangkan ini bisa Mas ringkas lagi sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh pengguna dari produk yang Mas kembangkan tersebut. Oke, makasih Mbak atas sarannya. Saran ini akan saya jadikan evaluasi untuk kedepannya supaya produk yang kami kembangkan ini menjadi lebih maksimal. Sebelumnya terima kasih Mbak atas wawancaranya. Sekian dari saya. Selamat siang Mas. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Brandon Jono dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2021 Mas. Nah, di sini saya ingin mewawancarai ini Mas terkait Mas selaku pengguna dari gamifikasi yang kami kembangkan gitu. Nah, di sini dengan Mas siapa? Sebelumnya nama saya Dimas Teguh Pratama. Oke, di Mas Teguh Pratama. Oke. Jadi Mas sendiri sudah bisa lihat dulu ya gamifikasinya. Sebelumnya Mas sudah pernah pakai? Sebelumnya saya sudah pernah menggunakan gamifikasi seperti ini. Nah, saya ingin bertanya nih terkait pengguna experience dari Mas sendiri. Nah, saya ingin bertanya terkait font Mas. Dari penggunaan font sendiri ini apakah mengganggu keterbacaan Mas sendiri sebagai pengguna? Menurut saya untuk penggunaan font ini itu sudah tepat dan sesuai ya. Jenis font dan ukuran font. Nah, ukuran font sendiri kecilan atau kebesaran Mas kira-kira? Menurut saya ini udah pas ya, udah pas banget untuk ini, tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan, jadi nyaman untuk dibaca. Kalau sedangkan untuk warna sendiri? Untuk warna ini udah sesuai, nggak terlalu bikin mata sakit ya, karena kan kebanyakan itu warna tuh bikin mata sakit. Kalau dari tulisan ke background dari itunya sendiri warnanya gimana? Menurut saya udah pas ya, karena warna tulisan ini hitam, tapi saran saya sih untuk backgroundnya itu warnanya sedikit dipudarin biar warna tulisannya tuh nggak terlalu banyak. Ada lagi nggak Mas sarannya? Sama satu lagi sih saran saya untuk kata-kata penting di dalam materi ini seperti pembelajaran ini kan termasuk kata penting atau kata kunci, dan menurut saya untuk kata kunci ini tuh warnanya dibedain atau nggak dimiringin atau bukan, gimana caranya untuk kata kunci ini nih kita tuh jadi terpaku sama kata ini. Oke, berarti biar si penggunanya itu tahu hal-hal penting ya yang ingin disampaikan di dalam gamifikasi. Oke, Mas. Terima kasih Mas. Ya. Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Abdurrahdi. Saya selaku mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancari Bapak selaku ahli bahasa dalam pembuatan media gamifikasi yang sudah kami buat terkait penggunaan bahasanya. Oke, pertanyaan pertama, di dalam media gamifikasi ini apakah bahasa yang digunakan itu sudah sesuai ejaan, penulisan ataupun nada baca? Jelas dulu ya. Kalau dari penggunaannya sendiri untuk nada bacanya itu sudah benar, cuma hanya ini di dalam subtitlenya, di dalam alur cerita ini masih ada beberapa kalimat yang kurang titik bersilakan. Karena setiap kalimat itu harus diakhiri dengan titik. Lalu untuk seperti nama tokoh itu kalau bisa diawali dengan huruf kapital seperti Timun Siri, terus ada lagi Buto Ijo. Nah, penggunaan kata ijo ini itu kan masih ditulis hijau, harusnya itu yang benar itu Buto Ijo. Oh, sesuai nama karakter Ya, nama ya. karakter. Nah, apakah dalam media gamifikasi yang saya buat ini bahasa yang digunakan itu sudah membuat alur cerita berjalan atau hanya mandek di satu cerita saja? Untuk dari penggunaan bahasa yang alur cerita ini sudah memberikan alur cerita yang baik sih Mas. Karena ini ada keterkaitan antara jalan ceritanya. Berarti mungkin ada evaluasi dari Bapak selaku ahli bahasa hanya di tanda baca dan penggunaan huruf kapital ya, masih banyak kesalahan. Betul. Oke, mungkin dari saya sedikit pertanyaannya. Terima kasih Bapak.